Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 15 Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dia Kartika Sari MSI akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertemuan ketiga yaitu asam amino. Adapun anggota dari kelompok-kelompok kami yaitu yang pertama ada Abi Taufik Riansyah, yang kedua ada Ibn Haizar Simanjuntak, yang ketiga ada Dandi Mualaimin Putra Pratama, dan yang keempat ada MD Mas Bilila yaitu saya sendiri sebagai moderator. Oke, yang pertama itu ada orientasi masalah. Soalnya bagaimana kebutuhan asam amino bagi manusia dewasa? Bahan pangan apa saja yang banyak mengandung asam amino? Kebutuhan asam amino bagi manusia dewasa dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tubuh manusia tidak dapat menghasilkannya sendiri dalam jumlah yang cukup, sehingga harus diperoleh melalui konsumsi makanan. Sementara itu, asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Kebutuhan asam amino harian untuk tubuh manusia ternyata berbeda-beda, menyesuaikan dengan usia dan berat badan. Adapun bahan pangan yang mengandung asam amino antara lain yaitu telur, daging ayam, bayam, susu, ikan salmon, kacang-kacangan, kedelai, dan tahu. Untuk yang kedua itu pencetusan ide. Mengapa makhluk hidup membutuhkan asam amino dari bahan pangan tersebut? Yang pertama, asam amino pada telur memiliki peran penting dalam membangun otot. Yang kedua, asam amino pada daging ayam berperan penting dalam produksi berbagai protein pembentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan antibodi. Yang ketiga, asam amino pada bayam memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Yang keempat, asam amino pada susu memiliki peran penting dalam merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot. Yang kelima, asam amino pada ikan salmon memiliki banyak peran dalam tubuh, mulai dari membantu proses penyembuhan luka dan memproduksi hormon pertumbuhan. Yang keenam, asam amino pada kacang merah memiliki peran yang baik dalam pertumbuhan dan pemeliharaan dalam jaringan tubuh, khususnya jaringan saraf. Yang ketujuh, asam amino pada kedelai berperan penting dalam penyembuhan luka. Yang kedelapan, asam amino pada tahu berfungsi dalam pembentukan hormon serotonin yang mana dapat membantu bagi pengidap insomnia yaitu susah tidur, rasa nyeri, dan mengatur nafsu makan. Selanjutnya itu ada aplikasi yang merupakan soal-soal yang ada di LKM akan dibahas oleh teman-teman saya. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang dimana soal pertama itu, bagaimana kadar asam amino bahan pangan yang saudara jadikan sampel proyek? Yang pertama yaitu A, salah satu makanan yang kaya kandungan asam amino esensial adalah telur. Makanan ini kaya kandungan protein dalam jumlah besar, sehingga baik untuk pertumbuhan otot. Yang kedua ada ayam, merupakan sumber asam amino. Ayam kaya akan selenium dan niacin dan merupakan salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi banyak orang. Ketiga ada bayam, adalah salah satu makanan bayam banyak mengandung asam amino. Kandungan bayam mentah sebanyak 100 gram mengandung 23 kalori. Keempat ada tubuh tidak dapat mensintesis asam amino esensial itu sendiri dan karena itu kebutuhan itu harus diperoleh melalui makanan. Asam amino esensial adalah phelanain, histidine, isoleucine, leucine, lisin, methionine, pteroin, tryptophan, dan valin. Yang kelima ada daging sapi mengandung semua asam amino esensial, di mana daging sapi adalah sumber zat besi yang sangat baik dan tentu menjadi salah satu makanan yang memiliki protein yang tinggi. Selanjutnya, soal kedua, bagaimana ciri-ciri bahan yang pangan yang banyak mengandung asam amino atau protein pada sampel saudara?
Jadi, bahan pangan yang banyak mengandung asam amino atau protein pada umumnya memiliki ciri tertentu. Berikut adalah beberapa ciri umum bahan makanan yang kaya akan asam amino atau protein. 1. Telur, yang mana telur adalah sumber protein lengkap yang mengandung semua asam amino esensial. Kedua, ayam. Kandungan protein pada suatu dada ayam tanpa lemak itu sebanyak 53 gram, dengan kandungan lemak sebanyak 284 kalori. Yang ketiga, bayam, di mana bayam terdapat kandungan folat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, protein, zat besi, magnesium, kalium, dan kalsium. Yang keempat ada susu, mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B2, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Dan yang terakhir adalah daging sapi, di mana di dalam 50 ons daging sapi dengan lemak terkandung 22 gram protein dan 184 kalori. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Eben, terima kasih atas pemaparannya. Lanjut, itu ada soal ketiga dan soal keempat akan dibahas oleh Abito. Kepada Abito dipersilakan. Baiklah, soal ketiga yaitu bahaslah fungsi dan struktur asam amino yang membentuk protein makhluk hidup. Adapun fungsi asam amino esensial yaitu membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Memproduksi energi, menghasilkan antibodi untuk membentuk daya tahan tubuh. Mendukung proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak, menunjang penyerapan berbagai mineral seperti zinc dan selenium, mempercepat proses penyembuhan luka, mendukung produksi hemoglobin dan sel darah merah, memproduksi kolagen, mengatur nafsu makan, siklus tidur, dan suasana hati atau mood. Fungsi asam amino non-esensial yaitu mempercepat penyembuhan luka, melancarkan peredaran darah, mempertahankan dan meningkatkan gairah seksual atau libido, membantu penyerapan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan enamel pada gigi, mencegah penuaan dini, dan mengontrol suasana hati. Masuk ke soal nomor 4 yaitu bahaslah reaksi-reaksi yang terjadi pada asam amino. Reaksi-reaksi terhadap gugus amino atau MIN-NH2, reaksi pembentukan garam, asetilasi. Asam amino dapat menjalani reaksi asetilasi dengan mereaksikannya dengan asam asetat atau anhidrat, asetil klorida atau asam benzoat. Salah satu contoh reaksi asetilasi adalah reaksi glisin dengan asam benzoat di dalam tubuh hewan yang merupakan proses detoksinasi yang penting. Reaksi Van Scaler dengan pereaksi asam nitrit karena bersifat asam, maka asam nitrit HONO sama dengan HNO2 akan bereaksi dengan gugus amino dari asam amino membentuk asam hidroksi dan membebaskan N2. Reaksi ini utamanya digunakan oleh Van Scaler untuk menghitung jumlah gugus amino bebas dalam asam amino, peptida maupun protein. Deaminasi. Gugus amino pada asam amino tahan terhadap hidrolisis, tapi akan dengan mudah dipisahkan apabila dioksidasi dengan H2O2 atau KMNO4. Reaksi-reaksi terhadap gugus karboksil yang dekarboksilasi bila asam amino dipanaskan dengan BaO lalu didestilasi kering, maka CO2 akan dibebaskan dan terbentuk suatu amida. Titrasi Sorensen karena sifat amfoternya. Asam amino tidak dapat dititrasi langsung dengan basa. Bila ingin mentitrasi asam amino baik dengan asam maupun basah, maka asam aminonya harus direaksikan dulu dengan formalin. Reaksi ini akan membentuk metilglisin atau dimetilol. Senyawa ini merupakan glisina yang bersifat asam kuat. Yang keempat yaitu reaksi pembentukan laktam. Asam amino dikarboksilat dapat melepaskan air dan senyawa yang terjadi disebut laktam. Kemungkinan dengan cara inilah terbentuk asam-asam heteroksiklis seperti prolin, hidroksiprolin dari asam glutamat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Abito untuk pemaparannya.
Untuk soal 5 dan 6 akan dibahas oleh Dandi. Kepada Dandi dipersilakan. Baiklah, yang kelima itu gambarkan dan bahaslah bagaimana cara memurnikan asam amino. Baik, yang pertama yaitu seni tipograsi banyak digunakan untuk mempercepat pengendapan protein, atau dengan prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Yang kedua, yaitu pengendapan. Pengendapan adalah teknik ini terutama ditunjukkan untuk memisahkan protein dari senyawaan, bukan protein yang terlalut. Protein dapat diendapkan dengan penambahan garam, saling oats, pengaturan pH, pengaturan suhu, dan penambahan pelarut organik seperti alkohol dan aseton. Yang ketiga yaitu banyak metode yang digunakan untuk transaksi protein terutama berdasarkan ukuran molekul yang protein. Sebagai contoh, protein diangkat dari larutan dengan menambahkan garam, proses dari ukuran molekul protein yang lebih besar ke ukuran yang lebih kecil. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu yang keenam. Gambarkan dengan bahasa bagaimana cara memisahkan asam amino. Yang pertama, metode yang paling sederhana untuk memisahkan asam amino adalah dengan elektroforesis kertas. Setetes larutan dari campuran asam amino ditempatkan pada selembar kertas filter yang sudah dibasahi oleh buffer pada pH tertentu. Medan listrik dengan tegangan tinggi diberikan pada kertas tersebut karena perbedaan nilai pK asam amino akan bermigrasi menuju arah yang berbeda dan pada kecepatan yang berbeda di sepanjang kertas, tergantung pada pH sistem buffer dan tegangan listrik. Yang dipergunakan asam amino yang termasuk bermuatan positif adalah lisin, arginin, dan histidin. Sedangkan asam amino dan asparat asam glumat merupakan asam amino yang bermuatan negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu kromatografi. Penukaran ion merupakan metode yang paling banyak dipergunakan untuk memisahkan. Mengidentifikasikan dengan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini bermanfaat dan mempunyai suatu perbedaan dalam asam embasa. Dari asam amino, kolam kromatografi terdiri dari tabung panjang dan diisi oleh granular resin sintetik yang mengandung gugus bermuatan tetap. Next. Oke, yang ketujuh, hitunglah pH larutan dan gambarkan grafik serta tunjukkan pH isokleriknya dari 10 mili alanin 0,1 m titrasi dengan NaOH 0,1 m. Yang dimana telah kami hitung pH larutan pada NaOH 0,1 m, yaitu pada perhitungan pertama atau percobaan yang pertama itu terdapat pH larutannya 0,7, dan yang kedua itu terdapat pH larutannya 1,4, dan yang ketiga pH larutan yang kami dapat adalah 2,1, yang keempat pH larutannya itu 2,8, yang kelima itu 3,5, yang keenam itu 4,2 untuk pH larutannya, yang ketujuh adalah 4,9 pH larutan yang terdapat. Selanjutnya itu yang ke-8 5,6 pH larutan, dan yang ke-9 pH larutannya 6,3, yang ke-10 pH larutannya adalah 7, yang ke-11 pH larutannya adalah 7,7, yang ke-12 pH larutannya adalah 8,4, dan yang ke-13 adalah pH larutannya adalah 9,1, dan yang ke-14 pH larutan yang dihitung adalah 9,8, yang ke-15 adalah yang di pH larutannya yang dapat dihitung itu 10,5, yang ke-16 adalah 11,2, yang ke-17 11,9 pH larutannya, yang ke-18 yaitu 12,6, yang ke-19 adalah 13,3, dan yang terakhir yaitu pH larutan yang terdapat adalah 14. Dan di mana kita dapat melihat pada grafik selanjutnya.
Baik, setelah kita mengisi tabel di atas, yang dimana kita harus mengetahui dulu berapa grafik ataukah dia naik ataupun turun pada saat grafik tersebut. Yang dimana untuk menentukan grafik kita dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu PL sama dengan 1/2 PKA ditambah PKB, yang dimana 1/2 2,34 ditambah 9,69, yang dimana PKA-nya 2,34 ditambah PKB yaitu 9,69, yang dimana hasil tersebut terdapat 6,02, yang dimana kita dapat melihat pada grafik di bawah ini pada percobaan yang pertama atau perhitungan pertama yaitu 0,7 sampai ke 14. Jadi grafik yang dapat kita lihat yaitu naik, bukannya turun. Baik, terima kasih Gandhi atas pemaparannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar volume yang digunakan itu akan pH yang dihasilkan itu akan semakin besar juga atau 2 kali lipatnya. Sehingga grafik yang didapatkan itu cenderung naik ke atas semua ya. Terima kasih teman-teman. Itu saja pemaparan dari kelompok kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan, kesalahan penjelasan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.